Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, selamat pagi anak cerdas. Hari ini kita belajar lagi melalui online. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan patuhi protokol COVID. Baiklah anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Anak hebat, hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Ibu akan menerangkan tentang pengertian faktor bilangan, pengertian kelipatan, pengertian persekutuan, pengertian KPK, pengertian faktor persekutuan, pengertian FPB. Baiklah, yang pertama Ibu akan menerangkan tentang faktor bilangan. Bilangan A disebut faktor bilangan B jika A habis membagi B. Contohnya, tentukan faktor bilangan 30. Caranya seperti ini. Kalian harus mencari dua bilangan yang bila dikalikan hasilnya 30. 1 dikali 30 sama dengan 30. 2 dikali 15 hasilnya 30. 3 dikali 10 hasilnya 30. 5 dikali 6, 30. 6 dikali 5 hasilnya 30. 10 dikali 3 hasilnya 30. 15 dikali 2 sama dengan 30. 30 dikali 1 sama dengan 30. Ini adalah faktor bilangan dari 30, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sekali lagi ya, sekarang tentukan faktor bilangan dari 45. Kamu cari dua bilangan yang bila dikalikan hasilnya 45. 1 dikali 45 sama dengan 45. 3 dikali 15 hasilnya 45. 5 dikali 9 hasilnya 45. 9 dikali 5 sama dengan 45. 15 dikali 3 sama dengan 45. 45 dikali 1 sama dengan 45. Maka faktor bilangan 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sekarang Ibu akan menerangkan mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ini adalah bilangan prima dari 2 hingga 100. Kalian perhatikan ya. Faktor prima. Faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Di sini contohnya adalah faktor 32. Kita lihat. Bilangan berapa saja yang bila dikalikan hasilnya 32. 1 dikali 32 sama dengan 32. 2 dikali 16 sama dengan 32. 4 dikali 8 sama dengan 32. Maka faktor 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Faktor prima dari 32 berapa? Kita lihat. Yaitu 2. 2 adalah faktor prima dari 32. 1 bukan faktor prima. 4, 8, 16, dan 32 bukan faktor prima.
yang merupakan faktor prima dari 32 adalah 2. Sekarang kita akan belajar mengenai faktorisasi. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Kita akan menggunakan cara pohon faktor untuk mencari faktorisasi suatu bilangan. Caranya, pertama-tama kalian harus membagi bilangan dengan bilangan 2. Jika masih bisa dibagi, ulangi lagi. Kalau sudah tidak bisa, kalian bagi dengan bilangan 3. Jika masih bisa dibagi, kalian ulangi lagi. Kalau tidak bisa, kalian membaginya dengan bilangan 5. Ulangi lagi jika memungkinkan. Jika tidak bisa, kalian bagi dengan bilangan 7. Ulangi lagi jika memungkinkan. Begitu seterusnya. Contohnya, carilah faktorisasi dari bilangan 24 dengan menggunakan pohon faktor. Di sini ada angka 24, kita bagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 masih bisa dibagi lagi? Masih bisa. Kita coba dengan angka prima dulu, 2. 12 dibagi 2, 6. 6 masih bisa dibagi lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga penulisan faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau lebih ringkasnya 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang Ibu akan menerangkan mengenai kelipatan. Hasil kali sebuah bilangan manapun dengan sebuah bilangan bulat. Contoh kelipatan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 6 sama dengan 24. 4 dikali 7 sama dengan 28. Dan seterusnya. Ini adalah hasil dari kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Sekarang mengenai kelipatan persekutuan. Semua bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan atau lebih. Contohnya, carilah kelipatan 2 dan 4. Kita cari satu-satu dulu ya. Kita cari dulu kelipatan 2, yaitu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, 16. Ini adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, sekarang kita lihat mengenai KPK. KPK itu apa? KPK sebuah kelompok bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari semua bilangan yang ada dalam kelompok itu. Kita lihat kelipatan 2 dan 4 tadi. Mana yang paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah 4, maka KPK-nya adalah
4. Sampai sini anak-anak mudah-mudahan sudah paham ya. Ibu ada contoh soal cerita. Dalam memperingati HUT kemerdekaan RI, ayah memasang lampu hias yang menyala bergantian yang telah ditentukan waktunya. Lampu merah menyala setiap 4 detik sekali, dan lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersamaan? Kita coba jawab sama-sama ya. Lampu merah menyala setiap 4 detik sekali. Lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Maka, untuk lampu merah yang menyala setiap 4 detik sekali, kita cari kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan 24, dan seterusnya. Sedangkan untuk lampu kuning yang menyala setiap 6 detik sekali, kita cari kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 34, dan seterusnya. Sehingga kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24. Maka KPK-nya berapa? Kita lihat angka yang paling kecil, yaitu 12. Sekarang kita lanjutkan mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Pertama-tama kita bagi 2 dulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 pun begitu. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga faktorisasi dari 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi dari 6 adalah 2 dikali 3. Sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Ini dengan cara pohon faktor. Hasilnya sama dengan cara yang tadi. Kita coba lagi ya nak. Tentukan KPK dari 12 dan 15. Kita cari dulu kelipatan dari 12. Kelipatan dari 12 yaitu 12, 14, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan dari 15. Kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Maka KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Sampai sini mudah-mudahan anak-anak sudah mengerti ya. Sekarang kita lihat pengertian dari FPB. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi bilangan sampai habis. Kita lihat faktor dari 18 yaitu 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Atau kalau kita balik 18 dibagi 1 sama dengan 18. 18 dikali 1 sama dengan 18. 9 dikali 2 sama dengan 18. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sedangkan faktor persekutuan adalah semua bilangan yang sama-sama menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Kita lihat di sini ada dua angka yaitu 12 dan 18. Faktor dari 12 yaitu 1,
2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor 18 yaitu 1, 2, dan 3. Maka faktor persekutuan dari 12 dan 18 yaitu 1, 2, 3. Jadi faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. Sekarang kita lihat faktor persekutuan terbesar atau FPB, yaitu suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Berapakah FPB dari 18 dan 12? Kita lihat dulu. 18 faktornya adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan 12 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berapa FPB-nya? Kita lihat dulu faktor persekutuannya, yaitu 1, 2, 3, 6. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Sekarang kita biar lebih mengerti, kita sama-sama melihat video berikut ya, Nak. FPB dari 12 dan 20. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Kita gunakan dengan cara pohon faktor, cara termudah ini. Ini adalah cara termudah. Sekarang kita cari dulu 12 faktornya atau pohon faktornya. 12 pertama dibagi 2. 2 adalah bilangan prima seperti yang kita pelajari tadi. 12 bagi 2 berapa? 6. 6 masih bisa nggak bagi 2? Masih ya. Berarti bagi 2 lagi. 6 bagi 2 3. Sampai di situ paham? Paham. Sekarang lanjut ke 20. 20 dibagi 2 dulu. Selalu dibagi 2. Jangan bagi 1 karena 1 adalah habis dibagi diri sendiri, jadi kita tidak tulis. 20 bagi 2 berapa? 10. Nah, 10 bagi 2 berapa? Masih bisa bagi 2 kan? Nah, 10 bagi 2 berapa? 5. 5 bilangan prima atau tidak? Iya. Nah, karena dia bilangan prima, berarti udah selesai. Sama dengan angka 3 ini juga bilangan prima. Jika kita sudah mencapai bilangan prima di bagian kaki ini, kaki paling bawah, otomatis kita udah selesai. Sekarang kita tentukan faktorisasinya. Faktorisasi dari 12. Berapa ini? Kita ambil bagian kiri ini. Ambil 2. Ambil lagi kiri 2. Di sini. 2. Jangan lupa dikali ya, bukan ditambah. Sekarang ini berapa lagi? 3. Nah, kita buat ini pangkatnya yang ini. Ini ada angka berapa? 2 ada berapa di sini? Ada 2, berarti 2 pangkat 2. Di sini berapa? 3. Nah, udah selesai. Sekarang lagi faktorisasi dari 20. Sekarang berapa faktorisasi dari 20? Ambil yang bagian kiri di sini. Berarti 2. Ambil lagi kiri di sini. 2. Di sini 5. Nah, berarti ada angka 2 berapa di sini? Angka 2-nya 2. 2 pangkat 2. Ini berapa? 5. Sekarang kita akan tentukan FPB-nya. Untuk menentukan FPB, maka kita ambil pangkat yang kecil. Kemudian kita cari nilai yang sama. Jika tidak sama, maka kita tinggal, tidak kita tulis. Nah, coba kita perhatikan. Angka 2 ada pangkatnya 2. Di bawah juga 2, berarti pangkatnya sama. Jadi kita tulis salah satu, berarti 2 pangkat 2. 3 tidak ada yang sama. 5 juga tidak ada, berarti kita tulis hanya 2 saja. Artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi FPB-nya 4. Mudah bukan? Baik anak hebat, selesai sudah pembelajaran kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.